kan sebagai mayan bani alaihi syai', ya sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Itu namanya usul. Ya dari kata aslun, asal. Jadi asal sesuatu itu ya artinya fondasi sesuatu. Nah, sedangkan kalau fikih ya secara bahasa dan sekaligus secara syar'i ya di dalam ilmu fikih didefinisikan sebagai majmu'atul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, yaitu kompilasi hukum-hukum syariah yang bersifat praktis ya terkait dengan perbuatan manusia yang terkait hukum wajib, haram, sunnah dan seterusnya. Nah, jadi kalau dari sisi definisi bahasa ini bisa kita pahami istilah usul fikih ya sederhananya adalah fondasi dari ilmu fikih gitu ya. Fondasi dari hukum-hukum fikih. Nah, ini secara bahasa. Tetapi kalau secara istilah atau secara ilmu usul fikih laqaban ilmian, secara definisi ilmiah ya, maka para ulama mendefinisikannya dengan beragam definisi sebenarnya. Tapi yang paling masyhur dan sering kita dapati dalam berbagai macam kitab usul fikih dan juga menurut informasi Imam As-Subki, definisi ini pertama kali dikenalkan oleh Imam Tajuddin Al-Armawi, ya seorang ulama usul fikih yang mengkombinasikan antara beberapa kitab usul fikih induk seperti Al-Mahsulnya Imam Ar-Razi, kemudian Al-Ihkamnya karangan Imam Al-Amidi dan seterusnya. Jadi beliau definisinya seperti ini ilmu usul fikih itu. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Nah, ini definisi usul fikih ya. Mudah-mudahan nanti di antara jamaah ada yang bisa menghafal ini. Kalau bisa hafal alhamdulillah gitu ya. Jadi definisinya itu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Pengetahuan ma'rifah artinya pengetahuan, dalail dalil-dalil fikih ya, dalil-dalil sekaligus fikihnya, tapi secara global saja. Nanti akan saya jelaskan kalau kita membahas objeknya ya. Tapi intinya yang dibahas dalam ilmu usul fikih itu pertama dalil-dalil fikih secara global, kemudian fikih itu sendiri, konsep fikih secara global, misalnya konsep tentang wajib, tentang haram, tentang syarat, tentang pembatal atau mani, tentang azimah, tentang rukhsah. Nah, itu konsepnya dibahas dalam usul fikih secara global saja. Ya, tapi kalau secara terperinci, secara praktis, nanti kajiannya dalam ilmu fikih secara khusus gitu ya. Tapi usul fikih hanya bahas globalnya saja. Kemudian wa kaifiyatil istifadati minha, dan bagaimana cara kita menggunakan dalil itu atau konsep-konsep seputar dalil dan fikih itu, bagaimana menggunakannya. Lalu yang terakhir wahalil mustafid, yaitu ilmu usul fikih juga membahas tentang masalah siapa yang kemudian memiliki kriteria untuk boleh menggunakan dalil-dalil fikih yang tadi dijelaskan. Nah, jadi dari definisi ini sebenarnya sudah tergambar ya bahwa objek usul fikih itu ada 4. Ya, ma'rifatu dalailil fiqhi, dalail, kemudian fikih ijmalan, wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Nah, ini dari sisi definisi. Karena biasanya begini Ustaz Lukman, yang namanya definisi itu kadang ya menunjukkan kepada pembahasannya gitu. Iya. Itu kan juga apa misalnya begini gitu, kalau kita bicara toharoh misalnya ya. Kalau kita bicara toharoh itu kan definisinya adalah raf'ul hadasi wa izalatun najasah. Mengangkat hadas atau mensucikan atau membersihkan menghilangkan najis. Ya, dari definisi ini kan sudah kita pahami rupanya fikih toharoh bahas dua ini saja, yaitu hadas dan najis gitu. Kalau kita bicara sholat misalnya, definisi sholat itu kan af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim. Amalan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Berarti kalau kita bicara tentang apa sih pembahasan fikih sholat, ya secara khusus ya amalan sholat ini yang dimulai dari takbir sampai dengan salam. Nah, jadi sederhananya sebenarnya kalau kita ingin memahami suatu ilmu, ya minimal dengan kita tahu definisinya itu sudah punya pemahaman secara global ilmu ini mau bahas apa gitu. Nah, jadi definisi usul fikih itu ya sudah tergambar tujuannya membahas 4 hal ini. Masya Nah, ini Allah, definisi menarik usul sekali fikih. Ustaz. Ya. Ya. Kalau baru saja kita mendengarkan definisi dan objek kajian dari ilmu usul fikih ini, yaitu pengetahuan tentang dalil-dalil, kemudian fikih secara global, cara penggunaannya dan kriteria pengguna atau al-mustafid. Ya, selanjutnya kita ingin mengetahui ini Ustaz. Tapi maaf, Apa? Salman maaf sebelumnya. Mungkin saya perlu tambahkan penjelasan sedikit ya tentang Ya, silakan objeknya. Ustaz. Sebelum lanjut kepada yang lain ya. Karena tadi saya maaf lupa menyampaikannya dari 4 ini sebenarnya nanti akan kita coba jabarkan juga objek-objeknya tentang apa gitu Silakan ya. Ustaz. Nah, jadi ini kan objek yang tadi kita sebutkan ya dari definisinya ya.
Dari definisi usul fikih ada 4 pembahasan utama. Ya. Nah ini kalau tadi di awal kita memberikan analogi usul fikih itu layaknya semacam alat koki, gitu ya, alat apa namanya kitchen set yang akan digunakan oleh orang yang memasak dalil-dalil syar'i gitu ya. Ini saya juga untuk tambahan pemahaman saja akan saya tambahkan juga satu analogi lain yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Salah satu kitab induk dalam ilmu usul fikih yang muncul pada abad 4 atau akhir 4 atau awal 5 Hijriah. Ya. Nah, ini beliau menganalogikan ya, ilmu usul fikih itu layaknya pohon. Layaknya pohon. Nah, jadi pohon yang berupa atau dalil fikih yang menjadi salah satu atau menjadi salah satu dari 4 subbab ilmu usul fikih itu yang disebut dalil ini dianalogikan layaknya seperti pohon. Ya, pohon yang produktif, pohon yang memiliki banyak buah. Nah, itu dalil gitu ya. Yang mana nanti pembahasannya ya terkait dengan kalau kita bahas nanti secara detail dalil-dalil yang disepakati atau dalil-dalil yang diperselisihkan. Nah, ini insya Allah nanti kita bahas pada sesi yang lain. Ya, satu persatunya. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara pohon, pohon ini kan berbuah. Ya, memiliki buah. Nah, maka buahnya ini disebut dengan fikih. Ya. Tapi sekali lagi, pembahasan fikih dalam usul fikih itu tidak rinci seperti dalam ilmu fikih. Dia sifatnya global saja. Nah, apa yang kita bahas? Ya, misalnya seperti pembahasan hakim, kemudian hakim itu pembuat hukum, kemudian mukallaf, kemudian taklif, ya bagaimana bentuk beban syariat itu. Lalu hukum syariat sendiri nanti ada hukum taklifi, ada hukum wadai, hukum taklifi nanti ada wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kemudian hukum wadai ada syarat, ada sabab, ada mani, ada azim, ada rukhsah. Nah, ini konsep-konsep ini dikaji dalam usul fikih. Tapi konsep ini nanti diterapkan secara praktis dalam ilmu fikih gitu ya. Tapi lagi-lagi usul fikih hanya bahas konsepnya saja. Kemudian setelah buahnya, maka buah ini akan dipanen. Nah, cara memanennya ada cara tersendiri, tidak sembarangan gitu ya. Artinya kalau misalnya kita mau manen buah semangka, ya nggak usah dilempari pakai batu, karena semangka ada di bawah tanah atau di atas tanah tinggal dicabut saja gitu kan. Nah, ini cara memanennya juga harus tepat. Nah, cara memanen inilah di dalam usul fikih yang nanti dikenal dengan nama istinbat ahkam. Ya, metode di dalam menggali hukum syariat. Detailnya nanti ada istilah bayani, ada istilah ta'lili, maqasidi dan seterusnya. Mungkin tidak saya jelaskan hari ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah halil mustafid, yaitu siapa sih yang berhak untuk memanen buah tadi menggunakan alatnya yang benar. Ini tentunya petani yang profesional. Nah, petani yang profesional itu siapa? Ya tentunya orang yang sudah memiliki kualifikasi sebagai seorang mujtahid. Nah, usul fikih akan membahas siapa sih mujtahid itu, apa syaratnya. Ya, kalau misalnya orang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid, lalu posisinya sebagai apa? Apa kewajibannya terhadap hukum syariat? Nah, ini dibahas di dalam usul fikih konsep-konsepnya seperti apa. Termasuk dalam hal ini adalah konsep boleh nggak berpindah-pindah pendapat antara satu mujtahid kemudian mujtahid yang lain misalnya. Nah, ini dikaji dalam usul fikih. Baik, mungkin ini tambahan penjelasan untuk lebih jelas ya objek usul fikih dan definisi yang tadi kita sebutkan. Ya, begitu. Baik, Ustaz, menarik sekali. Dari analogi ini kita bisa lebih mudah memahami bahwasanya objek-objek dalam ilmu usul fikih ini ada 4, ya, dianalogikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu dalil sebagai pohon yang produktif, pohon yang berbuah, kemudian fikih atau hukum-hukum fikih itu adalah buahnya itu sendiri, kemudian istimbat, ya, atau kaifiyatul istifadati minha, yaitu teknik atau cara memanen buah atau hukum-hukum fikih dari pohon itu. Kemudian al-mustafid atau al-mustahid ini merupakan petani yang handal yang mampu menguasai teknik-teknik cara memanen buah dengan baik dan benar. Ya. Ini menarik ya analoginya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Hukum, manfaat, dan fungsi mempelajari ilmu usul fikih itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Silakan. Ya, sebenarnya tadi di awal saya sudah mengisyaratkan ya bahwa usul fikih itu sebenarnya termasuk ilmu yang hukumnya tidak fardu ain, tidak wajib secara syar'i dipelajari setiap individu muslim gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mengkaitkan dengan hadis Nabi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya bahwa mencari ilmu itu kan hukumnya fardu gitu. Ini perlu ditafsil, perlu dirinci ilmu apa yang dimaksud gitu.
Karena ilmu dalam Islam banyak, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, bahkan nanti masing-masing dari ilmu tafsir dan ilmu hadis ada cabangnya sendiri, ya kan? Ilmu tafsir misalnya ada cabang-cabangnya yang mencapai lebih dari 50, atau ilmu Al-Qur'an yang sampai lebih dari 50 cabang. Ilmu hadis juga seperti itu. Nah, termasuk dalam hal ini usul fikih juga. Nah, jadi ketika kita bicara hukum mempelajari suatu ilmu, maka perlu dirinci ilmu apa yang sedang kita bahas, ya. Nah, kalau kembali kepada ilmu usul fikih, maka sederhananya seperti ini. Ini saya tampilkan slide berikutnya ya. Jadi hukum mempelajari ilmu usul fikih sekaligus manfaat dan fungsinya bagi yang mempelajari, ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih hukum mempelajari ilmu usul fikih, tergantung kepada siapa yang belajar, gitu. Karena bisa jadi hukumnya bisa berbeda tergantung objek mempelajari usul fikih ini ditujukan kepada siapa, ya. Nah, secara umum sih umat Islam itu paling tidak bisa kita bedakan menjadi dua. Ada di antara umat Islam yang memang nantinya akan disiapkan sebagai mufti, akan disiapkan sebagai narasumber, atau dia memang berkeinginan untuk menjadi salah seorang yang nanti berperan penting untuk dijadikan tempat bertanya bagi masyarakat. Namanya disebut mufti. Ya. Tapi ada juga umat Islam, dan ini malah mayoritas, yang statusnya bukan dikondisikan untuk jadi mufti. Artinya ya dia belajar dari kecil memang untuk belajar ilmu-ilmu di luar ilmu syariat, gitu kan. Nah, ini juga bisa kita katakan belajar usul fikih bisa berubah nanti hukumnya tergantung kepada potensi yang disiapkan untuk nanti kedepannya menjadi seperti apa. Kalau bagi seorang mufti, ya belajar usul fikih ya jelas fardu ain, ya. Jadi kalau bagi seorang yang nantinya, saya berazam atau bercita-cita untuk menjadi mufti, ya mau nggak mau kalau dia dijadikan tempat bertanya harus paham bagaimana cara melahirkan hukum fikih secara benar. Ya walaupun bisa jadi dia dalam hal ini tidak sampai pada level mujtahid, bisa jadi dia hanya pada level muqallid yang ditanyai fatwa terhadap suatu hukum yang dia bisa rujuk kepada kitab-kitab fikih yang ada. Nah, maka mempelajari ilmu usul fikih ini hukumnya bisa dikategorikan fardu ain. Kenapa? Karena usul fikih ya menjadi fungsinya itu adalah menjadi prasyarat dan manhaj atau metodologi bagi seorang mufti berijtihad. Ya, artinya kan kalau kita analogikan, petani itu bisa memanen dan panenannya baik, tentunya kan ada caranya. Nggak bisa sembarangan dia manen buah gitu kan. Nah, caranya ini yang nanti kita sebut metode di dalam dia melahirkan hukum-hukum fikih agar sesuai dengan apa yang diingin oleh syariat itu sendiri. Karena memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi itu nggak sembarangan. Ada alatnya, ada caranya, ada metodologi yang sudah dibakukan oleh para ulama. Nah, jadi usul fikih akhirnya menjadi semacam manhaj atau menjadi semacam metodologi yang mesti dikuasai oleh seorang mufti. Walaupun ini bukan satu-satunya syarat ya. Ini adalah satu syarat di antara syarat yang lain. Karena bagi seorang mufti ya belajar usul fikih betul syarat, tapi yang lain nanti harus dia penuhi juga. Kemampuannya terhadap Al-Quran, kemampuannya terhadap hadis, kemampuannya terhadap ilmu-ilmu yang lain, bahasa Arab misalnya. Nah, itu perlu dikuasai juga. Tapi jangan dilupakan bahwa usul fikih termasuk yang harus dipelajari. Nah, jadi wajib bagi seorang mufti mempelajari usul fikih sebagai satu syarat menjadi seorang mufti. Nah, sedangkan kalau bagi umumnya umat Islam, ya seperti kita misalnya yang kebanyakan mungkin tidak sampai kepada level menjadi seorang mufti, maka mempelajarinya bisa menjadi dua hukumnya. Bisa fardu kifayah atau bisa sunnah muakkadah. Ya. Jadi kalau kapan dia fardu kifayah bagi orang umumnya umat Islam yang disebut dengan muqallid? Ya, umumnya bagi umat Islam dia menjadi fardu kifayah kalau belum ada ditemukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai narasumber. Ya, karena menjadikan seorang yang bisa diakses oleh masyarakat untuk bertanya tentang urusan agamanya itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Malah di dalam hadis Nabi kan disebutkan Rasulullah sudah mewanti-wanti, Rasulullah sudah menginformasikan. Di antara tanda-tanda akhir zaman itu adalah banyaknya diwafatkan para ulama. Artinya kan menghadirkan ulama sebagai pemahaman terbaliknya adalah fardu kifayah bagi masyarakat gitu. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Bahwa Rasul mengatakan Allah tidak akan mengangkat ilmu itu dengan begitu saja, tapi diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Nah, yang jadi masalah ketika banyak ulama yang sudah wafat, artinya tidak lagi disiapkan ulama-ulama yang baru, maka yang terjadi adalah hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasa ru'asan juhala. Lalu kemudian banyak orang menjadikan orang yang bodoh sebagai tempat bertanya, ya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu adhallu. Maka ujungnya adalah kesesatan. Dia ditanya, kemudian dia berani berfatwa tanpa ilmu, lantas
yang berfatwa tersesat, yang minta fatwa juga tersesat. Nah, jadi artinya belajar usul fikih sebagai alat ini hukumnya bisa menjadi fardu kifayah ketika belum ada seseorang yang memang menguasainya untuk dijadikan sebagai tempat bertanya. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah ada yang mempelajarinya dan kita kemudian ada keinginan untuk ikut belajar gitu kan, walaupun mungkin masih dalam proses, ya tentunya insya Allah sudah bisa mendapatkan pahala tersendiri. Karena yang namanya belajar ilmu itu nggak ada yang sia-sia gitu ya. Yang penting kita tahu skala prioritas, kemudian ada kesempatan dan seterusnya. Bagi kita yang misalnya bukan seorang yang akan nanti menjadi mufti misalnya, ya nggak salah juga belajar ilmu usul fikih dan hukumnya insya Allah masih mendapatkan pahala minimal di tingkatan sunnah muakkadah. Nah, terlebih lagi bagi seorang awam yang mungkin belajar usul fikih ya bukan dalam rangka untuk menjadi mufti, ya salah satu manfaatnya juga adalah agar kita bisa mengamalkan hasil dari ijtihad para ulama. Kalau kita tahu prosesnya, ya itu pengamalan kita ini lebih mantap gitu kan. Karena kita ketika tahu misalnya kenapa kok misalnya yang namanya apa ya? Kenapa misalnya kalau kita sengaja muntah itu bisa membatalkan bisa membatalkan puasa misalnya kan? Nah, kalau kita cuma tahu ada ulama yang mengatakan itu batal, ya sebenarnya kan sudah cukup gitu kan. Kalau ulama sudah mengatakan muntah secara menyengaja itu batal, ya itu sudah cukup bagi seorang awam. Ya, tetapi kan kalau kita misalnya bertanya-tanya, kok muntah bisa batal puasa? Padahal kan nggak ada sesuatu yang kita makan misalnya gitu kan. Akhirnya disampaikan dalilnya oleh para ulama, lalu proses pendalilannya seperti apa. Nah, ini semakin mantap bahwa apa yang kita amalkan ini betul-betul ada dasarnya kepada ajaran syariat Islam. Dan secara umum, kalau kita belajar usul fikih secara umum, maka bisa dalam rangka untuk kita satu menambah pahala, karena sekali lagi ini adalah ilmu yang pasti tidak sia-sia kita pelajari, dan yang kedua dalam rangka juga bisa menjadi alat untuk menjawab syubhat, ya menjawab semacam tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak paham terhadap hukum Islam, yang mana mereka menganggap hukum Islam ini adalah hukum kuno yang tidak bisa dijalani dalam setiap masa. Ya, maka Islam melalui salah satunya ilmu usul fikih menjawab syubhat ini. Contoh misalnya begini Ustaz Lukman. Misalnya begini, saya sering kali dalam beberapa pengajian itu nanya, ya, aturan rambu-rambu lalu lintas yang ada lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, itu sebenarnya syariat Islam bukan sih? Coba anak tanya ke antum, itu syariat Islam bukan? Syariat Islam bukan? Ketetapan kalau kita berada di tengah jalan naik kendaraan, lampu merah wajib berhenti, lampu hijau bisa jalan, lampu kuning hati-hati. Nah, kita kalau mentaati aturan ini, kita dapat pahala dan termasuk mengamalkan syariat tidak? Kebanyakan orang kan menganggap mana ayatnya, mana hadisnya kan nggak ada gitu kan. Nggak ada landasannya, Ustaz. Nggak ada landasannya gitu. Tapi kalau kita belajar usul fikih, kita akan tahu rupanya di dalam usul fikih itu ada istilah maqasidus syariah. Ya, bahkan Imam Al-Qarafi itu mengatakan tujuan terbesar dari penetapan syariat Islam bagi manusia itu adalah maslahat yang nanti dikenal dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Dan di antara tujuan syariat itu kalau kita kaitkan dengan mentaati aturan lalu lintas, ya di antaranya adalah hifdzun nafas, yang menjaga jiwa, ya kan? Karena aturan ini kan dibuat agar tertib lalu lintas sehingga tidak terjadi kecelakaan dan seterusnya, dan tujuan terbesarnya adalah menjaga jiwa. Nah, maka kalau setiap aturan yang dibuat manusia selama tidak bertentangan dengan aturan syariat yang pokok, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang pokok, ya maka kalau selama dia masih dalam ruang lingkup 5 maqasidus syariah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal, maka itu semua termasuk syariat Islam. Meskipun kita tidak menemukan teksnya secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, bisa menjelaskan ini, itu penjelasannya ada di dalam ilmu usul fikih. Jadi menjawab syubhat bagi masyarakat yang kadang memahami Islam itu secara parsial aja. Syariat Islam hanya dibahas dalam konteks-konteks tertentu. Padahal sebenarnya semua maslahat yang kita dapati di dunia ini, ya itu juga bagian dari syariat Islam itu sendiri. Nah, inilah manfaat kita belajar ilmu atau konsep-konsep yang ada dalam ilmu usul fikih. Ya begitu, Salman. Oke, baik. Tadi disebutkan bahwasanya salah satu tujuannya kita mempelajari ilmu usul fikih ini yaitu menambah pahala kita ya. Dan semoga ini dicatat ya, belajarnya kita di sore hari ini menjelang waktu berbuka, Allah tambah pahala kita karena kita sedang mempelajari ilmu usul fikih. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kira-kira contoh ya, atau pola kerja ilmu usul fikih itu seperti apa, Ustaz?
Bisa antum Nah, gambarkan sedikit? ini kita langsung coba ya ngambil beberapa contoh untuk bisa memahami bagaimana sih usul fikih ini bekerja ya untuk melahirkan hukum fikih yang nanti bisa kita nikmati dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Nah, jadi ini waktunya tinggal berapa menit Ustaz Lukman? Kalau misalnya mungkin kita coba Tinggal 20 menit kurang lebih. biar nanti mungkin ada banyak waktu untuk tanya jawab, mungkin kita cukupkan di pola kerja saja ya. Pada pembahasan hari ini kita sudah mengenal kemudian manfaatnya. Nah, ini kita coba memahami secara praktis nih, usul fikih itu bagaimana bentuk kerjanya ya. Jadi secara umum begini, pola kerja ilmu usul fikih itu bisa kita bedakan menjadi dua. Ya, ada dua bentuk ya. Ya, yang pertama adalah usul fikih digunakan untuk mencari hukum yang sudah terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau secara urutan sejarahnya itu kan Al-Quran dan Sunnah sampai kepada Rasulullah SAW, ya kan, disampaikan kepada Nabi Muhammad, tapi belum saat itu ada metode yang dibakukan tentang cara bagaimana memahami dan mengeluarkan hukumnya, gitu kan. Nah, jadi artinya ketika Al-Quran turun, ketika hadis Nabi disampaikan, pasti di antara kandungan Al-Quran dan hadis itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang akan dilaksanakan oleh manusia. Nah, namun mengamalkan kandungan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa begitu saja. Ada caranya, ada alatnya. Nah, alatnya inilah yang nanti kita sebut usul fikih. Ya, ini pola yang pertama. Nah, pola yang kedua bisa jadi hukumnya belum ada di dalam Al-Quran secara teks. Ya, jadi ada kasus-kasus terbaharukan, ada kondisi-kondisi atau ada persoalan-persoalan baru yang muncul setelah masa kenabian, karena setelah Nabi wafat kan sudah tidak ada lagi Al-Quran dan hadis Nabi yang turun. Maka kemudian kasus-kasus baru ini kan perlu dicari tahu hukumnya apa. Dan bagi seorang muslim kita wajib yakin bahwa ma min amrin illa wa fi hukmullah ta'ala. Dia adalah suatu perkara kecuali pasti akan ada hukum Allah di situ. Tapi kan untuk mengetahui hukum Allahnya bagaimana caranya? Padahal ayat Al-Quran dan hadis Nabi terbatas, gitu kan? Maka usul fikih lah yang nanti juga akan bekerja mengkaitkan masalah baru ini dengan dalil-dalil syariat yang terbatas pada masa Rasulullah SAW. Maka sangat masyhur sekali pernyataan Imam Ibn Rushd dalam Muqaddimah Kitab Bidayatul Mujtahid bahwasanya beliau mengatakan bahwa nusus mutanahiyah sedangkan wal hawadis mustajiddah. Nas-nas atau teks-teks syariat itu terbatas, tapi kemudian persoalan-persoalan manusia kan terus terbaharukan ya sejalan dengan perkembangan kelahiran manusia itu sendiri. Nah, maka untuk mengkaitkannya ada di dalam salah satunya adalah usul fikih itu sendiri. Nah, ini contohnya bagaimana dari dua pola ini ya. Nah, pola yang pertama, kita akan memahami misalnya cara memahami atau menggali hukum syariat langsung dari Al-Quran dan Sunnah melalui usul fikih. Atau sebelum masuk kepada contohnya, ini saya buat perbandingan dulu ya. Saya buat perbandingan dulu antara dua pola ini. Nah, perbandingan yang pertama, ya tentu hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang mujtahid ketika dia ingin mencari hukum dari Al-Quran dan Sunnah adalah menetapkan dulu dalilnya, menetapkan dulu sumber pokoknya, ya, apakah Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun dalil-dalil yang lain yang nanti akan kita bahas. Tapi kalau untuk pola yang kedua, ini bukan dalilnya yang ditentukan, tapi yang dibedah masalahnya dulu, ya. Jadi istilahnya itu tasawur. Jadi masalahnya dibedah. Ini dikaji secara ilmiah menggunakan pendekatan ilmu-ilmu yang lain yang ada kaitannya. Misalnya dalam masalah kedokteran ya ditanya oleh atau ditanyakan kepada para dokter. Kalau bicara masalah apa namanya, pokoknya di luar persoalan-persoalan agama secara khusus akan dibedah menggunakan ilmu-ilmu lain yang diciptakan oleh manusia di luar ilmu syariat. Ya. Kemudian yang kedua, pola berikutnya atau langkah berikutnya adalah ya setelah ditentukan dalilnya, maka kemudian usul fikih kalau untuk pola yang pertama digunakan untuk melakukan proses penggalian hukum secara langsung dari sumber Al-Quran dan hadis Nabi. Tapi kalau dalam pola yang kedua, usul fikih ada dua langkahnya, ya. Ada dua kerja usul fikih untuk pola yang kedua. Bukan langsung beristihad menyimpulkan hukum dari sumbernya, tapi menetapkan dulu dalilnya apa. Apakah kias nantinya atau berdasarkan umumatul Quran, teks-teks yang umum dalam Al-Quran. Intinya ditetapkan dulu dalilnya. Kalau yang pertama kan dalilnya sudah ditetapkan gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini baru ditetapkan dulu dalilnya dan setelah itu baru beristihad di dalam dalil terkait dengan kasus yang sedang dihadapi. Nah, setelah itu baru ujungnya adalah masing-masing dari dua proses ini akan melahirkan produk hukum yang nantinya kita kenal dengan nama fikih gitu. Nah, jadi ini polanya seperti itu secara umum. Nah, sekarang kita masuk pada contoh ya, semuanya. Kita masuk pada contoh pola yang pertama dan pola yang kedua. Ya. Misalnya untuk pola yang pertama ini, contohnya adalah
pensyariatan kewajiban puasa Ramadan contohnya. Nah, tentu kan Kebetulan jelas kita ya. sedang dalam bulan suci Ramadan ini, Masya Allah. Ya, pensyariatan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan gitu ya. Artinya kan begini, puasa Ramadan itu kan syariat Islam ya. Kalau secara fikih kan kita sudah temukan di dalam ilmu fikih. Tapi pertanyaannya di mana dalilnya? Tentuannya itu seperti apa? Tentunya kan kita kalau mencari dasar dari kewajiban puasa Ramadan bukan dari luar Al-Quran kan, langsung dari Al-Qurannya sendiri. Karena hukumnya kan lahir dari Al-Quran gitu ya. Nah jadi persyaratan puasa Ramadan ini apa dasarnya misalnya? Yaitu pertama adalah, nah ini saya ingin menyampaikan begini, banyak umat Islam salah paham ini sebenarnya ya. Bisa dikatakan kurang tepat ketika ketentuan puasa Ramadan itu secara langsung ditegaskan surat Al-Baqarah 183. Ya. Karena ketika turun ayat ini yaitu firman Allah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa ini ada persoalan, maksudnya puasa apa? Gitu. Karena dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Jabal itu pernah bercerita bahwa sebelum disyariatkannya atau sebelum turunnya surah Al-Baqarah 183 pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah itu sudah melakukan puasa. Sudah ada ibadah puasa. Gitu. Ya, yaitu puasa 3 hari setiap bulan dan puasa 10 Muharram, Asyura. Ya kan? Nah, tapi ketika turun ayat ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maksudnya puasa apa gitu? Padahal sebelumnya sudah ada syariat puasa. Ya. Dan yang kedua, kata Mu'az bin Jabal dalam hadis riwayat Abu Daud, ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala belum menegaskan perintah puasa itu hukumnya wajib secara fardu ain kepada setiap orang yang mampu. Masih diberikan pilihan. Kata Mu'az bin Jabal, faman syaa afqar, faman syaa shoma, faman syaa at'ama yauman miskinan. Ya kalau ada yang mau puasa-puasa, yang mau nggak puasa lalu dia membayar fidyah juga silakan. Jadi ada pilihan gitu ya. Nah, namun ketika turun ayat berikutnya, turun ayat berikutnya inilah yang dalam usul fikih nanti menjadi ayat ya yang digunakan untuk atau ayat yang dikaitkan dengan kaidah di dalam usul fikih yang disebut bayanul mujmal. Jadi dalam usul fikih itu ada kaidah namanya bayanul mujmal. Bayan itu artinya menjelaskan, mujmal itu dalil yang masih bersifat global. Ya, kutiba alaikumusiyam itu ayat Al-Qur'an tapi global, puasanya masih belum pasti jenisnya apa, gitu kan? Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, maka kemudian ada ayat berikutnya yang turun surat Al-Baqarah ayat berapa? 185. Ya, surah Al-Baqarah 185 inilah yang nanti menjadi penjelas tentang pensyariatan dan wajibnya puasa Ramadan. Yaitu surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menegaskan ayat bulannya itu yaitu bulan Ramadan. Lalu kemudian faman syahida minkum syahra falyasum. Lalu kalau sudah mendapati bulan itu masuk, bulan itu kita berada di dalamnya, hendaknya mereka berpuasa. Nah, jadi kalau ditanya secara fikih ya, secara praktis langsung, apa sih dalil puasa Ramadan itu wajib? Ya, tepatnya surat Al-Baqarah 185 gitu. Karena ini yang sudah menjadi bayan, yang sudah menjadi penjelas rincian dari perintah syariat itu gitu. Tapi kalau kutiba alaikumusiyam ini masih mujmal. Bahkan ada kan puasa-puasa lain hukumnya wajib tapi tidak terkait dengan Ramadan. Ada puasa nazar, ada puasa kafarat, bahkan termasuk ada puasa yang terkait dengan Ramadan tapi dilakukan bukan di bulan Ramadan. Puasa qadha misalnya kan. Nah, jadi artinya puasa yang wajib ini pun masih bersifat global, baru diperinci di dalam ayat yang lain, dan perincian ayat yang global ini dalam usul fikih namanya disebut bayanul mujmal. Ya, jadi menjelaskan apa yang masih bersifat global. Nah, ini contoh kerja usul fikih untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan dalil yang tepat. Atau contoh lain ya, saya kasih contoh yang kedua, masih dalam bentuk pola kerja yang pertama, ini juga masih kaitan dengan masalah puasa. Bolehkah makan sahur saat terdengar azan untuk sholat subuh? Nah, mungkin ini sudah beberapa ustaz menjelaskan gitu ya. Tapi ini kita pakai pendekatan usul fikih gitu ya. Nah, jadi jawabannya kan secara fikih jelas tidak boleh gitu ya. Kalau sudah terdengar azan untuk sholat subuh, ini kita pahami azan untuk sholat subuh, azan yang sudah menunjukkan waktu subuh masuk gitu ya untuk kita sholat. Nah, jadi jawabannya kan kalau secara fikih tidak boleh, secara fikih ya. Bagaimana? Padahal kan ada kita temukan hadis-hadis yang malah menjelaskan kepada makna yang malah tidak seperti itu gitu ya. Nah, misalnya ada hadis Nabi riwayat Ahmad dan Abu Dawud
Rasul mengatakan idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadau hatta yaqdi hajatahu. Kalau kamu mendengarkan azan dan di tanganmu ada makanan, maka jangan diletakkan sampai dia menunaikan hajatnya, artinya menyelesaikan makannya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan kasus yang pertama. Hadis ini kan mengatakan jika kamu mendengar azan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, azan yang dimaksud azan apa? Nah, ini kan juga Oke, global juga masih saya. global juga gitu. Jadi nggak bisa langsung kita katakan, oh maksudnya azan subuh lah. Bagaimana kita simpulkan itu azan subuh padahal masih bersifat global? Nah, usul fikih memberikan jawaban lewat kaidah yang sama yang tadi kita jelaskan, bayanul mujmal. Bahwa hadis ini jangan berdiri sendiri, harus ada kaitannya dengan hadis yang lain. Apalagi kata para ulama, misalnya kata Imam Nawawi, kalau hadis ini dipahami bahwa azan yang dimaksud itu adalah azan subuh, akan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Karena puasa itu kan dimulainya dari sejak fajar dan waktu subuh itu bermula dari sejak fajar. Nah, jadi ayat hadis ini kalau pemahamannya azan subuh malah bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan mustahil ada pertentangan antara dalil syariat gitu kan. Nah, maka harus dicari bayan, harus dicari penjelasan yang tidak bertentangan dengan aturan syariat yang lain. Nah, maka kita temukanlah misalnya hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari di mana Nabi mengatakan an-Bilal kana yu'adzinu bilal faqala Rasulullah. Sesungguhnya Bilal itu biasa mengumandangkan azan di malam hari, artinya isyarat belum masuk waktu fajar. Itu sudah dikumandangkan azan. Dan ketika azan Bilal berkumandang, Rasul bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr." Ya, terus makan dan minumlah kalian ketika mendengarkan azan Bilal sampai terdengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Rasul mengatakan dan Abdullah bin Ummi Maktum tidak akan mengumandangkan azan kecuali kalau sudah terbit fajar. Nah, kalau kita kaitkan dengan kaidah syariat terkait dengan awalnya kita puasa, maka hadis ini yang lebih tepat untuk kita gunakan sebagai bayanul mujmal atas hadis yang pertama, bahwa kebolehan untuk terus makan dan minum ketika kita mendengar azan bukan azan penanda sholat subuh, tapi azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah yang Rasul katakan yu'adzinu bilailin, masih di malam hari gitu. Jadi belum masuk waktu fajar. Nah, ini dengan catatan juga kita harus memahami bahwa hadis ini ada konteksnya di zaman Rasulullah, bahwa di zaman Nabi azan itu ada dua, tidak seperti di tempat kita gitu ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang mengatakan, oh hadis riwayat Ahmad ini misalnya membolehkan untuk makan ketika mendengar azan dan di negeri kita azannya cuma sekali, berarti ada masalah dengan pemahamannya terhadap makna hadis ini. Dan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Apalagi nanti ada orang punya argumentasi, mumpung masih asyhadu alla ilallah, belum la ilaha illallah. Nah, itu juga masalah juga gitu. Yang lebih parah lagi, mumpung belum iqomat. Nah, terus puasanya kapan mulainya gitu. Nah, ini jadi perlu diluruskan dan cara meluruskannya bisa lewat usul fikih. Jelas ya, ini contoh pola yang pertama nih, Nah, sebagai penutup saya kasih contoh yang terakhir ini ya, pola kerja usul fikih yang kedua. Ya, pola kerja usul fikih yang kedua ini berangkat dari masalah di luar Al-Quran dan hadis Nabi secara teks, tapi kemudian dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan bagaimana usul fikih mengkaitkannya. Misalnya kasus tentang boleh nggak zakat fitrah atau zakatul fitr itu menggunakan beras. Ya. Karena secara faktual di zaman Nabi belum ada beras. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh nggak ada di zaman Nabi zakat pakai beras, zakat fitrah pakai beras, ya benar, memang nggak salah gitu ya. Di zaman Nabi itu belum ditemukan yang namanya makanan disebut beras itu, atau rus itu belum ada. Maka dalam catatan sejarah, beras baru dikenal oleh bangsa Arab ketika berhasil menguasai wilayah Syam, yaitu bekas jajahan dari Romawi Timur atau Bizantium. Gitu kan? Nah, tapi yang menjadi pertanyaan secara fikih, boleh nggak sih zakat fitrah pakai beras? Ya, ini sederhana saja. Kalau hari ini kan kita sebenarnya sudah tidak mempersoalkan lagi ya. Semua umat Islam udah paham lah boleh gitu kan. Tapi bagaimana sih arah kebolehannya itu? Bagaimana caranya? Nah, jadi usul fikih menjelaskan begini, ya, melalui satu kaidah atau satu dalil yang kita kenal dengan nama qiyas. Ya. Jadi beras itu dikaji di dalam ilmu-ilmu di luar Islam, dipahami oleh para ahli bahwa beras itu hakikatnya adalah makanan yang dijadikan sebagai menu pokok ya kebanyakan manusia. Itu dulu dipahami. Jadi sifat dari beras itu dia adalah qutul balad. Dia adalah makanan pokok suatu masyarakat. Nah, ini masalahnya dulu dipahami seperti itu agar nanti ketika dia sudah ditetapkan sifatnya, ada nggak kesamaan sifatnya dengan ketentuan dalam Al-Quran hadis Nabi SAW. Ya.
Nah, setelah kita simpulkan seperti itu bahwa beras itu adalah makanan pokok, maka usul fikih baru masuk di sini. Ada satu dalil dalam ilmu usul fikih namanya qiyas, yaitu menyamakan masalah yang belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis dengan masalah yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Istilah dalam definisi usul fikih begitu. Jadi qiyas itu menyamakan sifat yang ada dalam masalah yang belum ada ketentuannya kepada masalah yang sudah ada ketentuannya. Melakukan proses penyamaan ini, inilah yang nanti namanya disebut salah satu teori dalam ilmu usul fikih. Nah, yaitu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dalam hadis riwayat Ibnu Umar, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah itu farada Rasulullah SAW sa'an min tamrin. Ya. Rasulullah memfardukan kita bayar zakat fitrah 1 sok dari kurma atau syair dari gandum. Nah, rupanya di zaman Rasulullah yang namanya kurma dan gandum itu adalah makanan pokok. Gitu kan? Nah, ketemu nih sifatnya. Sifat yang ada di dalam ketentuan syariat ketemu dengan jenis makanan lain yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis tapi punya sifat yang sama, yaitu beras, jagung, atau misalnya singkong dan seterusnya, gitu kan. Bahkan ada sebagian orang punya makanan pokoknya misalnya pisang misalnya gitu. Ya tergantung apa makanan pokok negeri tersebut. Nah, maka kalau kembali kepada pertanyaan, boleh nggak zakat fitrah pakai beras? Ya, jawabannya secara fikih adalah lahirlah hukum fikih yaitu boleh. Nah, boleh. Kenapa boleh? Sebab yang namanya beras ini disamakan sifatnya dengan apa yang sudah ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sama-sama sebagai makanan pokok. Jadi artinya kalau ada yang menyimpulkan, oh beras itu tidak bisa dipakai sebagai zakat fitrah karena di zaman Nabi nggak ada, ya berarti dia belum memahami usul fikih secara utuh gitu ya. Karena usul fikih memberikan jawaban beras bisa digunakan atas dasar kaidah atau dasar dalil qiyas, yaitu kesamaan sifat yang ada pada beras dengan apa yang ada pada kurma dan gandum, sama-sama makanan pokok yang dimakan oleh manusia. Dan ini bisa diterapkan dalam bentuk yang lain, bukan hanya beras. Ya, intinya adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini cara atau usul fikih bekerja untuk menjawab masalah baru yang belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kasih contoh-contoh yang sederhana aja lah, biar udah memahami pola kerjanya tadi. Ya, menarik sekali, ya, menarik sekali. Tadi di pola pertama Ustadz telah menjelaskan bayanul mujmal, kemudian di pola kedua menjelaskan bahwasanya salah satu dalil yaitu qiyas. Ya. Dan itu baru contoh ya, belum masuk konsepnya nanti. Berarti tugas para mujtahid ini memang sungguh lumayan berat ya. Karena saya lihat tadi mencari dalil di Al-Quran dan sebagainya macam sampai pada kesimpulan hukum fikih. Ya. Karena waktu tinggal kurang lebih 9 menit, maka kita langsung membuka sesi tanya jawab. Bagi para jamaah sekalian yang memiliki pertanyaan, silakan menggunakan fasilitas raise hand yang berada di sebelah kanan layar jamaah sekalian. Ya. Oke, yang pertama dari Bapak Fahmi Zamaluddin. Silakan Pak. Ya, Ustaz. Ada Ustaz suaranya? Ya, silakan. Oh, ya, Ustaz, terima kasih komentarnya, jazakallahu khair. Mau bertanya tentang ini Ustaz. Misal gini Ustaz, tadi kan yang ada masalah apa tadi mujtahid dan awam ya Ustaz. Nah, untuk awam-awam seperti kita misalnya Ustaz, yang saya masih belajar bahasa Arab, tapi saya sering mendalami kajian-kajian mazhab, fikih dan itu Ustaz kayak di rumah fikih gitu ya. Menarik gitu ya. Nah, apakah saya sebagai orang yang misalnya sekarang lagi belajar bahasa Arab, tapi saya ngikuti ceramah-ceramah yang tentang usul fikih, terus buku-bukunya saya perdalami. Nah, boleh nggak saya kayak diskusi di satu grup? Nah, kan saya ada komunitas gitu Ustaz. Nah, bolehkah saya diskusi tentang usul fikih atau tentang fikih atau tentang mazhab itu bukan untuk berfatwa Ustaz, tapi untuk untuk sharing-sharing gitu ya gitu. Karena kan di sini ada yang ngomong kan gini ya. Kita tuh harus ngomongin kalau disebutnya itu krisis otoritas gitu ya, kayak jangan ngomong kalau bukan pakarnya gitu Ustaz. Bukan ahlinya gitu. Nah, apakah boleh nggak Ustaz orang seperti saya gitu kayak ngomongin
ini gitu, bukan untuk berfatwa tapi untuk pendekatannya untuk diskusi Sharing gitu aja. Ustaz. Sharing gitu. Nah itu Ustaz. Itu seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ya, Ya, silakan Ustaz. pada dasarnya sih boleh-boleh saja, nggak terlarang gitu ya. Tapi dengan rambu-rambu yang harus kita miliki gitu. Karena begini, mufti pun sebenarnya tidak satu level. Ya, mufti artinya orang yang memang boleh berfatwa pun pada hakikatnya tidak satu level. Apalagi kalau misalnya di bawah mufti misalnya. Artinya untuk mufti sendiri memang ada catatan tersendiri bahwa mereka itu boleh berfatwa kalau sudah pada level mujtahid, tapi ada juga yang belum sampai level mujtahid tapi boleh saja menyampaikan ilmu namun tidak disebut mufti secara hakiki. Seperti kita misalnya orang awam hanya men-share ilmu yang kita pelajari gitu kan dari seorang ustadz atau dari kitab tertentu. Nah, istilahnya kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu namanya disebut naqilul fatwa. Ya, nakil itu ya cuma nukil aja gitu ya. Nah, nukil fatwa yang sudah kita dengar. Nah, itu boleh-boleh saja. Menukil fatwa itu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi dengan catatan. Catatannya apa? Pertama, fatwa yang kita nukil itu betul-betul kita yakin kita dapati dari referensi yang valid gitu ya. Karena jangan sampai kita hanya nukil-nukil tapi nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, itu juga masalah ya. Dan yang kedua, ini semacam jadi rambu-rambu bagi kita untuk berhati-hati, yaitu kita memahami ayat Al-Qur'an, yaitu Allah memerintahkan kita apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah mewanti-wanti kita janganlah berbicara tanpa ilmu. Artinya berbicara tanpa ilmu itu termasuk juga memastikan informasi yang kita sampaikan itu valid gitu. Ini juga harus hati-hati. Karena apa yang kita sampaikan meskipun kita hanya nukil tapi rupanya nukilan kita nggak valid, kita akan bertanggung jawab juga. Karena termasuk menyebarkan informasi yang keliru seperti itu. Nah, jadi mungkin kesimpulannya adalah boleh saja tapi dengan catatan berhati-hati di dalam menukil penjelasan atau men-share penjelasan para ulama. Dan kita juga ya, Pak Fahmi, yang dari Rumah Fikih juga sebenarnya bukan mufti atau mujtahid juga sebenarnya gitu ya. Kita ini sebenarnya cuma nukil-nukil juga gitu. Makanya di Rumah Fikih itu kan ada majelis, kita tuh punya satu kegiatan namanya Majelisul Bahsi wa Tahqiq. Jadi ada majelis yang memang kita ini memvalidasi ilmu kita itu sumbernya benar kepada karya para ulama, kepada kitab para ulama. Jadi bukan hanya omdo istilahnya gitu ya, bukan hanya ngomong doang, tapi ada validitasnya. Ya, Ustaz, sedikit nyambung boleh nggak Ustaz? Ini. Ya, silakan. Ini jadi nyambung yang tadi Ustaz, apakah kayak penukilannya itu misal contoh kayak di YouTube kan ya Ustaz ya, sekarang apalagi lagi di rumah aja gitu ya. Apakah boleh kayak penukilan di YouTube, di ceramah-ceramah kayak yang Rumah Fikih, banyak kan ya seri yang Rumah Fikih itu. Itu boleh ataukah harus langsung ke kitab aja gitu Ustaz? Nggak mesti. Jadi kan? Nge-share video misalnya ya boleh-boleh saja gitu. Misalnya kalau di Rumah Fikih kan ada ini ya, semacam ada tanya jawab gitu ya. Ada tanya jawab yang dipotong-potong gitu kan. Yang sifatnya per kasus gitu. Kalau misalnya antum ingin men-share ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kan artinya antum men-share-nya dari sumber yang bisa divalidasi gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja gitu. Jadi tidak mesti langsung kepada kitab, apalagi kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kalau antum misalnya menukil dari kitab terjemah juga, apakah perlu nanya sama penerjemahnya itu terjemahnya benar? Kan juga repot juga. Gitu. Betul Ustaz. Ya, jadi intinya biar kalau ada orang mempertanyakan ya sudah rujuk saja kepada sumbernya untuk divalidasi. Yang penting kita yakin ini soalnya ketika diskusi ini kan ada rambu-rambu yang ketat kayak tadi Ustaz gitu. Jadi agak khawatir gitu Ustaz. Ya, intinya kekhawatiran tetap harus ada, itu sebagai kehati-hatian gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian terlalu paranoid juga untuk tidak berani menyebarkan ilmu juga. Ya, pertengahan lah. Ya, gitu. Untuk Bapak Fahmi Zamaluddin, kami ya atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya ada dari Bapak Purnomo, sudah raise hand juga. Saya unmute dulu. Ya. Silakan Bapak Purnomo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi Ustaz, kurma tadi, masalah kurma yang menjadi makanan pokok di masa Rasulullah. Terus terkait dengan hadis yang menganjurkan untuk berbuka dengan kurma, apakah itu kurma bisa diganti dengan makanan pokok di kita gitu Ustaz? Artinya
Pertama begini, kalau zakat fitrah itu kan ilat hukum istilahnya ya. Alasan hukum kenapa kita menunaikan zakat fitrah kan menggunakan beras karena kias kepada kurma atas dasar makanan pokok. Itu kalau zakat fitrah ya. Nah, mungkin yang saya pahami dari pertanyaan antum, bagaimana kalau kurma dijadikan sebagai kurma itu kan menu berbuka yang sunnah, ya. Ya. Apakah bisa dikiaskan kepada makan nasi pas berbuka puasa gitu ya? Karena dua-duanya makanan pokok gitu. Ya, kalau ini sebenarnya begini, ilatnya berbeda, alasan hukumnya berbeda, gitu ya. Kalau misalnya kita rujuk kepada kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani misalnya, Nihayatul Zaid fi Irsyadil Mubtadi'in, nah, beliau memberikan ilat kenapa kok kurma yang disunnahkan ketika berbuka puasa. Itu ilatnya bukan karena kurma itu makanan pokok, beliau, tapi karena lil hulwi, rasa manisnya. Makanya sebenarnya ya Pak Purnomo, kalau ada iklan-iklan minuman manis gitu ya, itu pun nggak salah juga sebenarnya gitu. Karena kata Imam Nawawi Al-Bantani, memang sunnahnya kan pertama adalah kurma. Kalau kita nggak punya, kemudian air putih gitu kan. Nah setelah itu kata Imam Nawawi, boleh menggantinya itu dengan menu lain, intinya rasanya manis seperti susu dan madu kata beliau. Berarti alasan disunnahkannya kurma itu bukan karena makanan pokok gitu, tapi karena rasanya yang manis. Nah jadi itu Kalah seperti dengan yang manis tuh. berbuka dengan yang manis. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kurma, nggak punya air putih, misalnya boleh nggak dengan yang manis lain? Ya boleh, nggak masalah. Dan itu kalau kata Imam Nawawi sudah mengamalkan sunnah juga, walaupun kesunahannya di bawah memakan kurma atau mengkonsumsi air putih gitu. Nah jadi tapi bukan ilatnya bukan makanan pokok ya. Nah kalau di zakat fitrah iya ilatnya makanan pokok. Tapi kalau di kurma di berbuka puasa ilatnya bukan makanan pokok. Makanya sebenarnya kalau dalam usul fikih itu Pak Purnomo, bisa jadi ada satu kasus, tapi bisa diterapkan dalam kasus berbeda dengan ilat yang berbeda. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, tinggal nanti mana yang lebih cocok saja ilatnya pada kasus yang sedang dihadapi. Jelas ya? Baik, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. ya, Ya. terima kasih kepada Bapak Purnomo. Mungkin terakhir satu dari chat ya, Ustaz. Ya. Beli bukunya di mana, Ustaz? Untuk pembelian bukunya silakan ketik website rumahfikih.com/buku. Nah, di situ ada buku-buku Rumah Fikih dari Rumah Fikih Publishing, kemudian ada tata cara pemesannya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dari jawab Ustaz Lukman ya. bila dalam fikih banyak mazhabnya, apakah dalam usul fikih terdapat juga mazhab-mazhab usul fikih? Menarik nih, silakan. Jawabannya iya, ya. Karena setiap mazhab fikih itu punya metode. Karena setiap mazhab fikih punya metode mandiri, punya metode yang bersifat mandiri daripada mazhab yang lain, otomatis usul fikihnya juga bersifat mandiri. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah di dalam usul fikih ada mazhab, jawabannya ada. Dan mazhabnya mengikuti mazhab fikih, gitu ya. Jadi mazhab usul fikih ya adalah mazhab fikih, gitu. Makanya di dalam kitab-kitab usul fikih itu biasanya nanti ada juga tambahan mazhabnya. Misalnya begini, ada kitab kalau kita ya teman-teman rumah fikih yang alumni LIPI ya, itu mempelajari kitab usul fikih mazhabnya Hambali. Raudhatun Nazir wa Junnatul Munazir ala madhabil Imami Ahmad. Gitu. Jadi kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, tapi pendekatan mazhabnya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dalam mazhab Syafi'i misalnya ada juga seperti kitab yang tadi saya sebutkan Al-Mustasfa fi Ilmil Usul karya Imam Ghazali, Al-Burhan fi Ilmil Usul karya Imam Al-Juwaini. Dalam mazhab Hanafi misalnya ada juga dalam mazhab Hanafi misalnya ada kitab Syarhul Manar misalnya karya Imam Abdul Aziz Al-Bukhari. Ada kitab Usul Al-Qarhi. Nah, ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki juga ada kitab usul fikihnya. Ya, dalam mazhab Maliki ya pokoknya ada kitab usul fikih juga di antara referensi usul fikihnya dan sekaligus usul fikih adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Imam Ibnu Rushd. Nah, jadi sederhananya di dalam usul fikih ada mazhab mengikuti mazhab fikih yang ada. Tetapi ada catatannya. Catatannya apa? Kalau dari sisi usul fikih tidak banyak perbedaannya daripada fikih. Ya. Artinya kalau kita bicara usul fikih, ya 4 dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, ini 4 dalil yang disepakati dalam setiap mazhab fikih yang ada. Tetapi dalam fikih, praktek pemahaman Al-Quran, praktek memahami hadis, penggunaan Qiyas, Ijma, bisa jadi berbeda. Gitu. Tapi sebagai dalil atau sebagai kaidah pokok dalam usul fikih bisa jadi disepakati, walaupun hasilnya secara fikih bisa jadi
berbeda. Nah, gitu. Jadi sederhananya sekali lagi adalah mazhab usul fikih yaitu adalah mazhab fikih itu sendiri. Ya, tapi kalau nanti dikaitkan dengan mazhab yang lain, ada juga sebenarnya ada bentuk misalnya mazhab penulisan, mazhab penyusunan usul fikih. Ini juga nanti ada bentuknya sendiri. Nanti ada mazhab mutakallimin, ada mazhab fuqaha, ada mazhab muqaranah gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau kita gunakan usul fikih pada hari-hari sekarang ini, maka lebih dekat usul fikih dikaitkan dengan mazhab fikih yang ada. Jadi kalau kita belajar usul fikih misalnya ya bisa milih juga. Saya ingin belajar usul fikih mazhab Syafi'i, berarti kitab Al-Waraqatnya Imam Al-Juwaini. Saya mau belajar usul fikihnya mazhab Hambali, ya belajar kitab Rawdatun Nazirnya Imam Ibnu Qudamah. Jadi ada mazhabnya masing-masing. Termasuk kalau kita belajar fikih ada perbandingan mazhab, usul fikih pun ada perbandingan mazhab. Nah, misalnya seperti kitab Irsyadul Fuhul karangan Imam Asy-Syaukani. Nah, itu perbandingan 4 mazhab di dalam ilmu usul fikih. Jadi ya seperti itulah. Intinya apa yang ada dalam fikih ada dalam usul fikih dari sisi perbedaan mazhab. Ya, begitu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada para jemaah telah hadir dalam Dior atau diskusi interaktif online Ramadan di sesi sore ini di hari ketiga bulan suci Ramadan membahas usul fikih bagian pertama bersama Ustadz Isnan Ansori. Kemudian terkhusus terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz kita Ustadz Isnan Ansori LCMA yang telah menyempatkan waktunya. Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, bagi jemaah sekalian yang berkeinginan untuk infak, maka di sebelah saya ini, ya di background terdapat nomor rekening yang dimana jemaah sekalian bisa untuk berinfak demi kelancaran kegiatan diskusi interaktif online Ramadan kita selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian tadi juga bagi jemaah yang ingin memiliki buku karya Ustadz Isnan Ansori yaitu Ilmu Usul Fiqh dan buku-buku lain karya beliau di Rumah Fikih Publishing, di websitenya langsung bisa ke www.rumahfikih.com/buku. Ya, di situ terdapat banyak sekali buku-buku dari hasil karya para asatidz Rumah Fikih. Kemudian, ya, insya Allah pada malam hari ini ada lagi diskusi interaktif online Ramadan, yaitu di jam 9 malam bersama salah satu tim asatidz dan Rumah Fikih yaitu Ustadz Muhammad Abdul Wahab membahas tentang fikih muamalah. Jadi para jemaah sekalian yang hadir pada sore hari ini tidak memiliki kesibukan malam nanti bisa ikut ya jam 9 malam. Ya, cukup sekian yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian saya ucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pamit live ya. Iya, Zat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.